Ini persiapannya seperti apa, kemudian pengisi pasar rakyat, dan juga tentunya produk apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa mohon untuk dijelaskan Bapak, silakan. Ya, jadi acara ini memang satu dalam cita, terdiri dari beberapa acara. Seperti yang tadi sudah disebutkan, tentu yang utama ada pementasan Sudamala yang akan kita saksikan selama 3 malam, dan malam tanggal 23 besok sudah mulai. Kemudian ada pasar kangen, mengundang para UKM juga, ada makanan dan lain-lain. Kemudian juga tentunya ada Royal Heritage Dinner dengan Kanjeng Gusti, dan saya kira ini acara-acara yang menarik dan sudah siap untuk disajikan kepada publik baik di Solo maupun di luar Solo. Baik, untuk produknya sendiri sudah dijelaskan tadi ya Pak ya. Dan kira-kira ini harapan Bapak dengan acara ini seperti apa? Saya singkat saja ya. Jadi sebetulnya saya sendiri melihat Solo ini punya potensi menjadi pusat industri kreatif, budaya, dan digital berskala internasional. Wow. Dan memang ternyata Solo ini sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi kota kreatif sejak lama. Kemudian juga tentu menjadi pusat budaya, kita sudah tahu sejak lama. Dan yang terakhir, Solo punya kapasitas untuk menjadi kota digital paling maju di Indonesia. Karena ternyata kami membuat indeks itu di atas nasional rata-ratanya. Wow. Potensi competitiveness index dari digital Solo. Jadi dengan pementasan ini kami berharap bahwa Solo akan betul-betul menjadi salah satu pusat terbaik ya untuk industri kreatif, budaya, dan digital di Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Meta, dan kita selanjutnya kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Terima kasih hari ini sudah luar biasa untuk hadir Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti, ini bisa diceritakan sendiri tentang Royal Heritage Dinner, kemudian juga seperti apa rangkaian pementasan Sudamala, dan ini kan tentang aktivitas budaya ya Gusti. Bagaimana tanggapan dari Gusti sendiri? Terima kasih Mbak. Untuk pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada para tamu undangan yang saya sangat hormati, dan tentu teman-teman media juga yang sudah berkumpul. Ternyata ramai sekali pagi ini. Terima kasih sudah mendukung kami juga selama perjalanan ini. Tentunya satu dalam cita ini merupakan suatu pagelaran, suatu kegiatan yang sangat menarik karena yang merupakan bentuk kolaborasi, saling mendukung dan menyukui satu sama lain. Pada prinsipnya sendiri tentu kami percaya bahwa kami ingin bisa membangun Mangkunagaran ini menjadi suatu wadah kebudayaan yang bisa berdampak kepada masyarakat dan tidak hanya eksklusif untuk kebudayaan Jawa, tapi bahkan kebudayaan di seluruh Nusantara maupun dunia. Dan di sini menjadi tempat berkumpul untuk kita bisa bersama-sama merayakan kebersamaan dan keindahan di dalam kebudayaan itu sendiri. Dan tentunya ketika kita bicara kolaborasi satu dalam cita ini, tentu awalnya yang kita bangun dari Mangkunagaran dengan Titi Mangsa dan juga dengan Kata Data, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi bagaimana hari ini tentunya kita juga bisa menerima teman-teman, rekan-rekan dari Ubud, Puri Ubud yang sangat saya hormati, dengan kehadiran dari Caparde sendiri, dengan keluarga, dengan para, dan terlebih dari itu juga ada para penggiat kegiatan kesenian di Ubud yang langsung datang ke kota kami, khususnya datang ke Pura Mangkunagaran. Ini menyenangkan sekali sebetulnya, karena tentu ini juga bagian dari upaya kami bersama dari Mangkunagaran, dari Puri Ubud, untuk bersama-sama kita melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Bali
untuk bersama-sama kita sembuyung untuk bisa dikenal dan dilestarikan untuk jangka waktu yang panjang ke depannya. Dan tentu ini juga merupakan suatu upaya untuk menghubungkan kembali hubungan antara Praja Mangkunegaran dengan kerajaan-kerajaan atau pusat budaya di Bali yang sudah dibangun bahkan dari era Eyang Buyut saya, mungkin dari Eyang Mangkunegara ke-7. Dan itu kami percaya bahwa hubungan masa lalu ini bukan hanya untuk dikenang, tapi justru menjadi modal untuk kita hari ini dan juga ke depannya. Dan salah satunya tentu selain daripada dari Sudamala sebagai pertunjukan puncak, nanti akan mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Epi Salma dan Mas Nicholas Saputra dan teman-teman lainnya. Dari sisi dari Mangkunegaran pun ada beberapa kegiatan yang akan diadakan, di antara lainnya ada Royal Heritage Dinner. Ini merupakan suatu kolaborasi antara tentunya pengenalan kuliner yang sudah berjalan hingga hari ini di Pracima Sana, di Taman Pracima, tentu dengan bekerja sama dengan Panti Budaya yang diketuai oleh Gusti Sura, dan tentunya dengan koreografer yang sangat kita sayangi dengan Mas Eko PC. Ini suatu kolaborasi yang menyenangkan sekali, bagaimana nanti kami akan memperkenalkan makanan khas Jawa Bali yang akan kita bangun nanti di Pracima. Selain itu juga akan ada beberapa pertunjukan kesenian, nanti Mas Eko mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi tentunya ketika pengunjung datang ke Mangkunegaran selama 3 hari ke depan ini, tentunya pengalamannya bisa sangat-sangat macam-macam lah. Itu dari kuliner, dari pertunjukan kesenian. Kita juga ada tur Sudamala yang itu menyambungkan dengan titik-titik yang juga berkaitan seperti di Candi Ceto, di Candi Suku. Kita juga ada lokakarya yang dikelola oleh Panti Budaya oleh Gusti Sura. Ada beberapa workshop tari, karawitan, ada workshop untuk melukis topeng, dan juga membatik. Jadi ini masyarakat bisa melihat kebudayaannya, tapi tidak hanya itu, harapan kami juga masyarakat bisa menjadi bagian dan juga mempraktekkan kebudayaan itu sendiri, karena ya di sini tempat kita bisa sama-sama merayakan kebudayaan kita yang kita miliki bersama ini, dan harapannya dari sini dan keluarnya dan semakin luas lagi ke depannya ini menjadi momen yang kita rayakan bersama-sama. Oke, luar biasa. Terima kasih Kanjeng Gusti. Dan untuk selanjutnya sudah ada juga Ibu Hera F. Haris selaku EVP Corporate Communication and Social. Ini merupakan sebuah experience yang magical. Saya bisa masuk ke Pura Mangkunegaran. Terima kasih Mas Meta, seluruh Bapak Ibu yang terlibat. BCA itu adalah Indonesia. Jadi apa yang kami lakukan, kami sangat berbahagia menjadi representasi Indonesia. Kalau kita lihat, kami mendukung bagaimana Indonesia pertumbuhan ekonomi Sudamala dan juga Cokonde Gede Bayu Putra selaku produser pendamping Sudamala. Boleh kita persilahkan untuk berkenan menuju ke depan. Boleh kita iringi tepuk tangan untuk pagi hari ini. Kita happy Mas Niko dan juga coba kita persilahkan. Baik. Bagaimana kabarnya Mas Niko, Happy dan juga Coba Bayu? Baik, sehat. Baik, sehat luar biasa, dan kita bersyukur cuaca di Solo cukup sangat cerah begitu ya. Dan semoga nanti sampai selesai pagelaran semuanya. Panitia maupun sampai penontonnya adalah satu unit yang tidak terpisahkan dengan tujuan untuk memelihara atau ngulik-ngulik kebudayaan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Happy mungkin ingin menambah. Ya, terima kasih banyak. Mungkin saya menambahkan, berkesenian itu kan nafasnya ketika harus panjang, kita terkadang harus membuat ekosistem tersendiri. Nah, beruntung sekali kita mendapatkan keniscayaan itu untuk memperpanjang nafas itu. Saya ingat 2 tahun yang lalu hanya dalam pikiran saya dengan Niko kita berbincang, dan sehingga tadi malam kita menyadari ada 402 orang yang terlibat di dalam kekayaan kami itu. Betapa energi ini bisa terjadi disebabkan kolaborasi bukan hanya kalau dari penampil ya, bukan hanya dari pelaku di lapangan, tetapi juga akademisi, tim profesional, sehingga kami yakin gitu kita akan memberikan yang terbaik. Semua penampil yang kita miliki adalah orang-orang terbaik yang kami rasa cocok, yang memiliki bukan hanya kepandaian tetapi kelenturan hati dan bekerja sama.
Dan tentu ada bimbingan dari Bapak Cokoh Deraka Ketiasa yang sangat membantu kami, dan sayang sekali Prof. Rai tidak datang hari ini, tapi nanti besok beliau akan datang. Beliau berdua ini juga yang memagari kami, karena ketika membawa ranah tradisi, kita ingin menampilkan tradisi itu menggembirakan, dekat dengan kita, lentur dan tidak berjarak gitu. Nah, terbukti di Jakarta kemarin kita sukses dan bisa membuat saya jadi makin percaya diri. Oh, nanti lagi saya bikin sesuatu hal yang sangat tradisi. Ali Wahana tidak selalu dari karya sastra yang baru, tetapi yang bahkan mungkin ratusan tahun lalu. Karena itu terbukti di Sudamala yang kemarin di Jakarta, dan saya yakin juga yang ada di Solo. Dan juga peran dari pihak sponsor, bukan hanya juga dari pihak swasta, dari pemerintah yang mendukung kami. Saya yakin di masa yang akan datang, ekosistem seni pertunjukan akan memiliki warna yang cerah di kemudian hari. Terima kasih. Ya, mungkin coba ya sama Anda. Mas Diko, silakan. Kami berdua tentu saja, kenapa kami hadir bertiga di sini, karena Cokorda Bayu sangat memiliki peran yang penting di dalam kolaborasi kita semua, karena kita juga sebenarnya, walaupun saya sudah sama Happy udah kenal cukup lama, tapi kita sebenarnya dipersatukan oleh Cokorda Bayu. Kebetulan kami sedang berbicara di rumah beliau, membuka-buka catatan lama tentang Paris Expo dan juga tentang catatan-catatan sejarah yang terkait dengan tradisi Bali. Beliau juga yang menginspirasi kami untuk akhirnya membuat pentas Sudamala. Tadinya nggak pede juga, kita berani nggak ya gitu. Tapi untung juga kita sedikit naif ya Niko ya, jadi ada keberanian. Mungkin Cok Bayu sebagai produser pendamping kami bisa menambahkan proses kreatif itu. Baik, terima kasih izin yang saya hormati Kanjeng Gusti Miranadi Sudaryo Mangkunegara 10 atau Sisip Kode Lingsir. Beliau adalah penglingsir kami di Ubud yang dalam kesehariannya mencurahkan selampah waktunya pada desa adat di Ubud. Saya menaruh hormat dan beliau sebetulnya guru saya. Kemudian teman-teman ya, kolaborator dalam festival ini yang lain, dan beberapa sponsor yang mendukung, teman-teman media juga yang saya cintai. Saya menambahkan mungkin ini kali kedua saya mendampingi Happy dan Niko setelah beliau sukses berdua melahirkan dan mementaskan Sudamala di Jakarta. Ini bedanya, ini Solo soalnya, jadi agak sedikit bersejarah tempat ini. Prinsipnya adalah Sudamala itu lahir dari mutiara kesusastraan yang ditransformasikan dalam seni pertunjukan dengan ambil klimaks settingnya pada pertunjukan adu sengit ya antara Mpu Berada dan Calonarang. Saya terus terang cukup berbangga ya karena inisiatif ini terlahir di Ubud gitu, dan hari ini untuk yang kedua kalinya di Solo, yang secara jalinan silaturahim Solo dan Bali itu sudah mekar dan terpupuk sejak lama. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit bagaimana sesungguhnya para pendahulu kami di Ubud ya di tahun 1916 ketika menerima keluarga di Surakarta, kemudian Anjang Sana Raja Karangasem di Surakarta, ketika pernikahan Mangkunegaran 7 di tahun 1920, dan bagaimana juga Putra Bali melakukan orasinya tentang Bali pada saat Kongres Java Institute. Dan hari ini kami hadir di sini ya, jadi kami merasa melanjutkan apa yang telah dipupuk oleh para pendahulu sebelumnya. Nah, kenapa sastra penting dan seni juga dalam konteks relasi antara Solo dan Bali ya? Karena kalau di Bali itu ada satu pengarang yang terkenal namanya Gusti Ngurah Madiagung. Ketika melukiskan Gaburitan Raja Liti Sesano, beliau mengingatkan bahwa karya itu harus ditembangkan dengan lelampahan Solo. Jadi alon-alon, pelan-pelan, iya. Dan juga pengarang kami di Ubud dulu di era 1950-an, namanya Ido Putu Maron, tak jauh dari Ubud. Ketika menciptakan Gaburitan Masa Swara, di Manggala pertamanya secara tegas bilang bahwa saya terinspirasi dari Ronggo Warsito di Surakarta. Jadi apa jalinan sastra yang terjalin di masa lalu seperti kami simpul kembali dalam pementasan Calonarang, dan rasanya ini adalah tarpana sajian persembahan kami kepada Solo yang telah memberikan sebuah telaga inspirasinya kepada kami di Bali.
Baik, luar biasa. Mas Niko, THP ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, mungkin langsung saja. Ini semua juga kekaryaan kami hanya akan jadi angan-angan kalau tidak ada yang merealisasikan. Baik. Dari awal kami mengandung bersama-sama di Surabaya. Bapak selaku sutradara dari Sudah Malam, dan ini boleh diceritakan bagaimana proses kreatif pementasan Sudah Malam, dan pastinya ingin kita tahu adalah relevansi makna tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin yang terhormat Kanjeng Gusti Adipati. Kemudian yang saya hormati pula Tunglingsir Kulihut selaku tinggi sesepuh dari Sudah Malam, dan kemudian tim produser semua jalan dan sekalian. Mohon izin apa yang dipertanyakan tadi terkait dengan bagaimana kreatif dari proses garapan Sudah Malam ini. Nah, ketika ada inisiatif untuk menggarap suatu garapan dari tim produser, ketika merujuk ke salah satu, yaitu yang konsep adalah calon arang, yang dalam sebutan Sudah Malam dalam epilog calon arang. Dalam benak itu ketika menyebut calon arang yang dalam tanda kutip cerita itu memang lahirnya di tanah Jawa. Akan tapi ketika di masa-masa lampau calon arang itu begitu merakyatnya, begitu mentradisinya menjadi suatu kesenian yang merakyat di Bali. Baik, dan kami Rakyatnya cerita calon arang di Bali biar ini bisa diterima, kemudian bisa ditangkap, bisa masuk ke ranah masyarakat yang menonton. Nah, kemudian ada di sana ada suatu proses baik, kita mengucapkan selamat datang ke Wali Kota Surakarta, Kanjeng Gusti. Bagaimana melanjutkan terlebih dahulu? Itu sama kayak Gusti Bre tadi. Dan apa yang dimaksudkan Gusti Bre tadi itu yang ditulis ya. Pokoknya kita Pemkot Solo mendukung penuh semua kegiatan yang positif. Dan Bapak Ibu sudah tahu sendiri, karena sekarang Mangkunegaran sudah berbenah, sudah sangat cantik sekali, sudah sangat rutin diadakan acara-acara di sini. Tugasnya bukan mendorong dan mendukung saja. Kita dukung penuh, terutama dari teman-teman seniman, dari swasta, kita juga dukung semua untuk mengadakan acara-acara di Kota Solo, karena banyak event-event di Kota Solo yang mungkin diadakan oleh dinas yang saya lihat sudah mulai menonton. Ini dengan adanya acara-acara seperti ini bisa memberikan pecutan untuk kita untuk lebih termotivasi lagi dan berinovasi. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran, mohon tetap berada di tempat karena setelah ini kita akan ada penyerahan cenderamata. Dan dengan acara yang luar biasa ini, karena hadirin sekalian dalam momentum sejarah kali ini kita semua bisa melihat bagaimana kolaborasi menampilkan berbagai keragaman budaya Nusantara, dan sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan baik antar dua budaya, kita akan menyaksikan juga merupakan penanggung jawab serta pembina Sudah Malam. Untuk kami persilahkan berkenan menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Surakarta. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan untuk pagi hari ini? Berkenan dibuka, iya, kita saksikan bersama. Baik, dan kami nanti mohon mungkin sepatah dua patah kata yang disampaikan di Jokorde. Baik. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan. Ya, ini Jokorde mungkin berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Ya, izin Kanjeng Gusti, Pak Wali Solo yang saya hormati, rekan dan semua serta tim. Pertama-tama saya merasa bersyukur, sangat berbahagia sekali pada kesempatan yang cukup di luar
perencanaan kita bisa bertemu dan bersatu di sini. Ini karya dari kaum Indonesia. Kebetulan saya punya bapak seorang pengarang banyak karya-karya kaum dia, dan ini salah satu dari beliau pada saat Presiden Soekarno datang ke Bulungan. Dan mudah-mudahan ini sebagai memberikan inisiator untuk mempererat lagi persahabatan dan keluarga. Boleh kita berikan tepuk tangan dan kita persilakan untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Agak bergeser sedikit. Iya, kita persilakan untuk foto bersama. Dan sembari foto bersama, saya mengingatkan untuk rekan-rekan media, setelah ini akan ada door prize yang akan kita bagikan. Jadi mohon kesediaannya tetap berada di sini sampai nanti akhir acara. Watangan, kalau tradisi di Bali, di Calonarang di awal dulu sebenarnya tidak pakai watangan asli, tapi pakai. Nah, itu biasanya dipakai boneka dan lain-lain. Akan tetapi dalam perkembangan sekarang memang sih pakai namanya watang-watangan atau mati-matian, bukan mayat-mayat terduga. Tetapi untuk dalam episode Calonarang di Sudomado ini kita tidak memakai itu, akan tetapi simbolis nanti dipakai kayaknya nanti dipakai tikar, kemudian di dalamnya diisi sepon dan ibaratnya sebagai seperti mayat sadanya yang masih dibungkus begitu, tidak pakai mayat-mayat, akan tetapi pakai simbol dari mayat-mayat yang pakai tikar. Tetap memakai itu nanti dalam acara ini, nanti tetap memakai itu. Tetap kan dalam, karena ada suasana wabah gitu, ibaratnya sebagai simbol saja.